Kali ini mobilnya cukup mewah, menarik banget buat diulas. Wuling Almaz RS. Stay tune. Nah, nggak biasanya sih gue ngomongin mobil yang luarnya sesimpel ini, cuma tetap keren ya. Ini ya kalian tahu lah ya, Wuling Almaz RS gitu kan. Ya mesinnya 1500 turbo, ya udah sering lah dibahas sama channel saudara kita di Grid Auto. Tapi ya seperti biasa, ngomongin modifikasi. Intinya, modifikasi di mobil ini itu ada di kabinnya. Ada apa? Tapi kita bahas bagian luar dulu. Nah, di bagian luar ini udah pakai velgnya Work ya. Ini keren sih nih, Work Emotion. Ukurannya ring 19 inci teman-teman. Cuma untuk lebarnya, gue pastinya belum tahu ya berapa inci. Terus offsetnya juga berapa inci. Tapi kalau kita lihat dari tampilan luarnya, ini seenggaknya 8 atau 9 inci lah kira-kira. Terus pakai bannya Hankook. Ukurannya ini lagi nih, 245 per 45. Nah, harusnya karena kita lihat dari depan belakang ini rata, kayaknya sini rata nih fitmentnya teman-teman. Tapi gue nggak mau fokus ke situ. Seperti yang gue bilang di awal, dia menu utamanya di dalam. Langsung aja lihat ke dalam yuk. Nah, masuk ke dalam teman-teman. Kita jelas pasti ya di Grid Automotive ngomongin modifikasinya. Cuma gue mau ngasih impresi gue dikit lah soal kabin di Wuling Almaz RS ini. Mewah banget sih ya. Head unit ya udah pernah dibahas juga gitu kan. Tesla style gitu, bentuknya vertikal, beda sama yang mungkin mobil-mobil kebanyakan yang bentuknya horizontal teman-teman. Terus ya ini otomatis. Joknya juga ini aslinya ya udah senyaman ini loh teman-teman. Ya elektrik juga gitu, keren. Yang gue bilang di awal, menu utamanya itu adalah audio ternyata. Gila sih. Jadi gue kasih kisi-kisi dulu nih di awal teman-teman. Ini audionya abis di angka, kalau di spek kontes tuh katanya 150 juta. Gokil. Selalu nggak habis pikir sih kalau ngomongin sama audio antusias. Respect. Nah, langsung kita bahas aja. Konsep keseluruhan ini adalah SQ, sound quality. Jadi yang diubah ya pasti ada ubahan di pilar, terus di pintu juga ada audio yang diganti. Di belakang juga pasti udah ada subwoofer. Nah, kita bahas satu-satu dari yang depan dulu nih teman-teman. Di depan ini ada tweeter sama mid-range-nya. Ya ini tweeter, ini mid-range, terus juga pilarnya juga kayak custom nih. Ini di custom tapi rapi teman-teman. Meskipun nggak senada dengan bahan aslinya ya dari si Almaz ini, dia udah pakai suede dan kelihatannya tetap catchy lah gitu di mata dan nggak rame juga. Nah ini 3-way ya, tadi gue udah bilang pakainya Audio Frog dari US. Katanya sih ini salah satu brand baru lah keluaran dari US. Ini salah satu technical engineer-nya dari JBL. Usut punya usut kayak gitu. Terus di pintu ada mid bass, ukurannya 6 inci. Ada bagian-bagian juga lah yang harus disesuaikan gitu ya, kayak beberapa plat yang harus sedikit disesuaikan ukurannya. Karena ukuran magnetnya itu lebih besar dibanding audio aslinya, biar dia nempelnya tuh pas gitu. Nah nanti kita ngomongin speknya dulu nih, nanti kita rasain kayak gimana impresi audionya. Nah di belakang juga ada ubahan teman-teman, tapi gue mau jelasin dulu biar nanti pas kita lihat udah kegambar lah kayak gimana. Di secara keseluruhan ini konsepnya SQ, di belakang ada subwoofer juga, tentunya pasti ada tambahan power 4 channel sama prosesor juga. Nah seberapa banyak powernya, seberapa banyak prosesornya, mending langsung kita intip aja di belakang. Dan ininya nih ya, gak cuma ada di depan, tapi di belakang juga ada. Makanya kita lihat langsung aja belakang. Yuk. Nah, yang tadi gue bilang di bagian belakang teman-teman, jadi kelihatannya kayak kosongan ya, tapi sebenarnya nggak kosong. Gue mau bahas dari yang tersembunyi dulu. Di sini nih, wah gile.
Ini keren banget sih teman-teman. Nah, ini aslinya 7-seater, jadi 3 baris. Bangku baris ketiganya dilepas. Nah, di sini power for channel-nya ada banyak banget teman-teman. Ada 3, berarti 4 kali 3 ada 12 channel. Itu untuk melengkapi semua kebutuhan output audio yang ada di mobil ini. Tambah lagi 1 channel buat subwoofer di sini nih. Teman-teman, ukurannya ini 10 inci dari Helix. Nah, ini powernya semuanya dari Helix nih. Gitu. Terus ada juga pakai prosesor. Ya, kalau kita bisa bilang itu DSP lah buat naikin resolusi audionya biar lebih jernih, biar lebih clear gitu. Keren sih. Dan kalau kita perhatiin teman-teman ya, kalau misalnya modifikasi audio sekarang tuh suaranya, outputnya itu gila-gila. Cuma secara penampilan simple banget, minimalis banget. Jadi kalau kita pakai harian tuh nggak heboh gitu, keren sih. Emang mungkin apa ya, bergeser lah arah tren makin kesini makin sini. Mungkin beberapa tahun kemudian juga bakal ada perubahan lagi teman-teman. Nah, yang tadi gue singgung di depan tuh, ada two-way system lagi di belakang. Gokil sih ini. Ini pakai audio frog juga nih. Pakai tweeter juga sama mid-range juga. Bedanya di depan itu 3-way, ini 2-way. Keren sih. Nah, ini fungsinya ada, jadi nggak asal nempel. Fungsinya itu buat, kebayang nggak sih kalau kita nonton di bioskop gitu ya, suara itu ntar datang dari kanan, ntar datang dari kiri, sesuai dengan ininya aja, situasinya. Kayak misalnya kita lagi dengerin konser akustik siapa gitu ya musisinya. Jadi ntar petikan gitarnya ada sebagian datang dari kanan, dan sebagian datang dari kiri. Itu seru sih sama teman-teman kalau kayak gitu. Nah, gue perlu sebutin juga beberapa power for channel di sini. Ini lansiran Helix ya. Terus yang satu channelnya juga Helix. Terus kalau prosesornya itu dari Helix Ultra. Nah, di bagian semua komposisi ini juga sebenarnya ada satu support alat yang membuat sinyalnya lebih meningkat lah gitu. Jadi kualitas buat nanti ke powernya secara tenaga lebih besar gitu. Nah, ini namanya preamp Magnifico. Itu ada di tengah lah, mungkin tersembunyi di entah di mana di bagian mobil ini gitu teman-teman. Nah, ini juga mungkin teman-teman nanya kenapa dari tadi gue nunduk-nunduk ya. Ada contekannya. Jadi kalau ngomongin audio tuh ternyata lebih kompleks teman-teman, ribet. Ini buat ini, nyambungnya ini, ntar kabelnya pakai ini, lari ke sana, lari ke sini, ntar outputnya segini, nanti dituning lagi, pusing, banyak. Jadi mohon maklum karena speknya juga sebenarnya cukup kompleks teman-teman. Meskipun secara visual ini minimalis banget sih, tapi so far ini gue bilang keren banget karena menurut si pembuat, si peracik audionya nih dari Jeff Auto Sound yang markasnya di Bursa Otomotif Sunter juga, ini bisa diikutin di kontes dan katanya sih udah pernah ikut dan pernah menang juga. Ini keren sih, makanya gue sih penasaran, pengen dengerin kayak gimana sih asiknya audio dari si mobil Wuling Almas RS ini yang udah di upgrade. Kita ke depan lagi kali ya, yuk. Nah, balik lagi ke dalam. Sebenarnya selain mau dengerin audionya kayak gimana, gue agak kelewat sih satu hal. Nih di atas nih, ini namanya display prosesor lah, singkat kata kalau menurut si builder audionya. Ini fungsinya juga buat jadi apa ya, naik turunin output audio buat sentralnya gitu. Simple kedengarannya tapi harusnya ini signifikan kayak gitu. Nah, tadi gue juga singgung kalau ngomongin kontes biasanya head unit juga udah ganti. Nah, ini kenapa nggak diganti head unitnya? Karena untuk salah satunya mungkin karena fungsi dari si head unit ini sudah integrated. Jadi selain dia head unit, ini juga buat AC juga, buat entertainment juga. Jadi nyambung ke semuanya teman-teman. Untuk diganti kemungkinan agak sulit gitu. Makanya dipertahankan. Nah, untuk ngakalinnya ada satu perangkat tambahan buat nge-bypass fungsinya si head unit utama ini gitu. Nah, langsung aja kita coba audionya teman-teman. Nah, ini musik udah play nih ya. Lagunya Jon Bon Jovi. Nggak deng, Bon Jovi, bukan Jonnya doang. Kita gedein suaranya.
langsung gitu pas di telinga kita. Mantap banget teman-teman. Terus kita stop dulu kali ya. Kita stop dulu. Jadi karena ada two-way system juga di belakang, yang di baris kedua akan ngerasain impresi yang sama juga kayak di depan. Jadi kayak ibaratnya apa ya, nggak dapat basian audionya lah gitu. Rata nih depan belakang. Jadi sama-sama puas teman-teman. Keren sih gue bilang. Ini mantep nih. Jadi karena si mid-range sama tweeternya, terus juga ada mid-bass juga, plus ada suara ngebass keluarnya dari subwoofer gitu kan, datangnya ke kita tuh pas gitu. Apalagi settingannya langsung datangnya tuh ke telinga gitu, bukan ke bawah. Kan kadang-kadang ada kayak gitu ya, keluar dari bawah gitu, karena peletakannya segala macem lah. Ini sih top teman-teman, keren. Nah anyway, yang bikin audio ini namanya Om Jeffrey dari Jeff Auto Sound. IG-nya bisa di follow di bawah ini. Makasih banget buat Om Jeffrey udah ngasih izin ke kita buat ngulas mobil Wuling Almas RS punya customernya ini. Menarik banget audionya, simple, keren, SQ konsepnya, ada 3-way-nya, ada 2-way-nya juga. Komposisinya juga apa ya, bisa dibilang cukup simple tapi rumit juga gitu ternyata kalau kita ngomongin audio lebih jauh ya teman-teman ya. Dan impresinya segala macem, hasil dari racikannya ini keren sih. Terus buat ngikutin konten-konten berikutnya dari Grit Automotive bisa juga follow di Instagramnya @gritautomotive. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan share, di subscribe, nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit.